jadi seperti ini ya. Ini untuk aturan batas pengambilan gambar cukup sampai di sini ya spesial ya. Jadi kita dari pastinya Keraton Kasunanan Hadiningrat Surakarta. Ini untuk kondisi terkini di area Keraton Surakarta Hadiningrat ya, Kasunanan. Tahun berapa ini ya spesial ya? Sudah dari abad ke abad ya maksudnya. Dan menurut mitos atau kepercayaan, oh ada dua ya ternyata ya, ada dua sobat CL ya di sini ya. Wah ada 4, wah itu sedang mandi ya. Nah zaman nongkrong ibu, nongkrongnya telat mas. oh telas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Welcome back to my channel Jejak Langit. Baiklah sobat JL, mungkin bagi kalian yang sampai detik hari ini masih selalu mengikuti channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Semoga kebahagiaan dan kesehatan menyertai dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Nah, sesuai janji saya kemarin setelah saya meliput di Pasar Gede ya, Pasar Gede Surakarta, pastinya nanti kalian akan saya ajak untuk melihat kondisi terkini di area komplek Keraton Kasunanan Surakarta ya, Hadiningrat. Nah, ini kita posisi masih dari depan balai kota, dan nanti saya akan ajak kalian untuk motovlog secara virtual seperti apakah kondisi terkini di area komplek Keraton Kasunanan Hadiningrat Surakarta ya. Nah, seperti inilah kondisinya, dan perlu kalian sedikit ketahui bahwa sejarah Keraton Surakarta ini dibangun pada tahun 1744. Keraton ini merupakan Istana Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keraton Surakarta merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Islam. Keraton Surakarta ini dibangun oleh Susuan Pakubuwono II sebagai pengganti Keraton Kartosuro yang hancur akibat geger pecinan pada tahun 1743. Nah, saat ini saya sudah masuk ke komplek kawasan keraton ya, dan nanti pastinya saya ajak kalian ke sebuah point of view ya, dimana nanti saya ajak kalian untuk masuk ke dalam di halaman Sri Manganti ya. Di halaman Sri Manganti ini terdapat dua bangunan utama ya, yaitu Bangsal Marakata di sebelah barat dan Bangsal Marcukunda di sebelah timur. Di sisi barat daya Bangsal Marcukunda itu terdapat sebuah bangunan segi 8 yang disebut Menara Sangkabuana. Nah, nanti ini kondisi siang hari ya sobat JL ya. Waktu saya kesini sekitar ya setengah 12 itu lumayan cukup ramai padat ya, dan waktu ini saya ngevlog itu pas hari long weekend ya. Jadi libur ini tepatnya hari Sabtu ya sobat JL ya, waktu saya berkunjung ke kota Surakarta, dan ini sudah kunjungan saya yang ketiga kalinya ya. Dan nanti pastinya sejarah dari Keraton Surakarta Hadiningrat ini masih ada kaitannya dengan Kiai Ageng Muhammad Besari yang tepatnya di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Nah, ini posisi saya sudah di halaman Sri Manganti ya, seperti yang saya bilang tadi. Di sini terdapat dua bangunan utama, yaitu Bangsal Marakata dan Bangsal Marcukunda ya. Di sisi barat Bangsal Marcukunda ini terdapat sebuah bangunan segi 8 yang disebut Menara Sanggabuana. Nah, itu bisa kalian lihat karena saya tadi terdapat menara ya yang tingginya itu 30 meter. Konon ini adalah tempat untuk memata-matai Belanda pada masa penjajahan ya. Dan pastinya kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini memang terbuka untuk publik. Namun ada beberapa area yang tidak boleh dikunjungi, seperti contoh adalah kediaman Raja Pakubuwono. Para pengunjung juga diperbolehkan mengunjungi museum yang ada di dalam kawasan keraton. Di dalam museum tersebut terdapat ditemukan berbagai koleksi kerajaan seperti kereta kencana, tandu, patung, senjata kuno, dan beberapa koleksi bersejarah lainnya. Nah, untuk video vlog museum dan drone saya nanti akan saya buatkan link tersendiri, dan pastinya saya cantumkan di kolom deskripsi ya sobat JL ya. Ini pastinya saya ajak kalian untuk bermoto vlog secara virtual di area kawasan Keraton Kasunanan Hadiningrat yang menurut saya cukup luas sekali ya. Dan selain keindahan bangunan keraton, Keraton Kasunanan Surakarta juga menawarkan wisata warisan budaya seperti upacara adat, tarian sakral, dan musik. Diantaranya adalah yang terkenal adalah Sekaten dan Malam Satu Suro. Sekaten adalah upacara perayaan yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad selama 7 hari, dan pada hari terakhir ditutup dengan Gunungan Mulut.
1 bulan sebelumnya juga diselenggarakan pasar malam sekaten di area alun-alun utara Keraton. Berbeda dengan sekaten ya, malam suro ini adalah memperingati tahun baru menurut kalender Jawa. Perayaan ini ditandai dengan kirap mubeng benteng dan membawa pusaka keraton termasuk kerbau pusaka Kiai Slamet. Dan nanti kalian akan saya ajak pastinya melihat kondisi terkini seperti apakah kerbau Kiai Slamet ya. Kondisi kerbau Kiai Slamet ya. Baiklah sobat JL, ini pastinya saya sudah di alun-alun utara dari Keraton Kasunanan Hadiningrat ya. Di sini tuh terdapat penangkaran kerbau atau kebo bule milik Kiai Slamet ya. Seperti apakah kondisi terkini? Dan perlu sedikit kalian ketahui ya, secara kebo bule ini ya, kebo bule yang memiliki kulit putih kemerah-merahan itu bukanlah hewan biasa ya sobat JL ya. Selain pusaka Keraton Surakarta, kebo bule juga merupakan hewan kesayangan Pakubuwono. Dan memang salah satu tradisi malam 1 Suro itu Keraton Surakarta adanya arak-arakan kebo bule yang dipercaya sebagai pengawal pusaka Kiai Slamet milik Pakubuwono II yang diterima dari Kiai Hasan Besari Tegalsari yang berada di Kabupaten Ponorogo sebagai hadiah ya. Masya Allah, ternyata ada korelasinya ya dengan Kasunanan Surakarta dengan Kiai Hasan Muhammad Besari yang di Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo ya. Nah, ini adalah kondisi terkini di mana kebo bule waktu saya kesini tuh masih mandi ya ternyata ya sobat JL ya. Tapi ya ini sebuah, sekali lagi ini benar atau tidaknya itu tergantung kalian masing-masing ya, karena ini sudah menganut kepercayaan ya. Jadi kita bagaimanapun harus menghargai yang namanya keberaneka-ragaman. Dan ini salah satu konsekuensi kita untuk tinggal hidup di negara Indonesia pastinya, yang pastinya menjaga kerukunan, keberagaman. Jadi menurut informasi yang berkembang di hampir sebagian besar masyarakat kota Surakarta bahwa kotoran dari kebo Kiai Slamet ini membawa berkah ya. Ya wallahu alam. Sekali lagi ini saya katakan mitos dan sebuah kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Benar atau tidaknya ya saya serahkan kepada kalian ya sobat JL ya. Dan ini adalah kita posisi di alun-alun utara dari Keraton Surakarta Hadiningrat yang Masya Allah cukup sangat luas sekali ya. Ternyata komplek Keraton Surakarta Hadiningrat ini ya. Dan alhamdulillahnya lagi saya berkesempatan untuk ngevlog di area cagar budaya, tepatnya di kawasan Keraton Kasunanan Hadiningrat yang tepatnya di kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Nah, ini kita posisi masih di alun-alun utara dari Keraton Kasunanan Hadiningrat, dan ternyata alhamdulillah ya di sini banyak orang berjualan ya, dengan pastinya ada pariwisata cagar budaya ini, otomatis ekonomi bisa terdongkrak ya sobat JL. Dan mungkin liputan dari Jejak Langit dari kawasan area Keraton Surakarta Hadiningrat cukup sampai di sini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi, ketidaksempurnaan milik saya pribadi, kesempurnaan milik Tuhan Allah SWT. Saya dari Solo, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. See you, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tetap keep fly safe dan salam sehat buat kita semua. Untuk para pelancong atau para wisatawan dari luar ya, ini juga terdapat kereta ya, kereta untuk wisata pastinya. Dan di sini ada museum ya. Saya dulu pernah masuk di sini ya sobat JL ya. Nanti untuk link deskripsi akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya pastinya ya. Nah, ini kita cukup muter-muter sini saja ya. Kawasan ini merupakan kawasan cagar budaya ya, dengan pastinya tembok yang cukup tebal ya. Masih berdiri sangat kokoh ya dalam Kinasih Solo. Semacam penginapan ya mungkin ya, Jalan Gondorasar. Nah, ya mungkin bagi kalian yang menonton video vlog saya ini dan kalian punya saudara di sini ya, berarti ya bisa dibilang atau bisa disimpulkan kalian masih keturunan keraton ya. Ini merupakan area Keraton Kasunanan Hadiningrat ya.